Ya, pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan tengah merancang peraturan OJK yang secara khusus mengatur terkait dengan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dengan adanya POJK yang berdasarkan pada Undang-Undang P2SK tersebut, OJK berharap perbankan mampu berkontribusi maksimal terhadap pertumbuhan dan perkembangan bisnis UMKM di dalam negeri. Otoritas Jasa Keuangan bersiap merilis peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK yang secara khusus mengatur usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Saat ini fokus utama OJK terhadap sektor UMKM adalah memudahkan akses UMKM terhadap sistem keuangan termasuk akselerasi pengembangan sektor UMKM. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rai mengatakan, POJK tersebut disusun berdasarkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Penyusunan POJK tersebut dimaksudkan agar sektor keuangan mampu membantu mengatasi persoalan UMKM secara lebih konsepsional, sistemik, dan lebih solutif untuk menangani persoalan-persoalan terkait UMKM ke depannya. Dan satu lagi yang juga dalam in the pipeline pada saat ini adalah rancangan POJK yang terkait dengan pemberian kredit kepada UMKM. Yang ini merupakan salah satu POJK yang dimandatkan harus berkonsultasi dengan DPR dan diharapkan nanti persoalan-persoalan yang terkait dengan UMKM dapat diadres secara lengkap di dalam POJK yang terkait UMKM. Tentu fokus utama kita adalah bagaimana memudahkan akses UMKM terhadap sistem keuangan kita ya. Di samping mendorong aliran kredit ke UMKM, Dian menambahkan rancangan POJK tersebut diharapkan juga mampu menekan potensi gagal bayar atau kualitas kredit UMKM menjadi lebih baik. Dalam hal ini, OJK akan mengatur perbankan agar memiliki kemampuan yang memadai, tidak hanya dari sisi asesmen kredit, tetapi juga hingga memastikan kelangsungan bisnis UMKM tersebut. Dari Jakarta, Raharjo Padmo, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, menjaga level non-performing loan sektor UMKM. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ronald Wala, Ketua Bidang UMKM dan Koperasi Asosiasi Pengusaha Indonesia. Selamat pagi, Pak Ronald. Pagi, Pak. Salam sehat, Pak. Sehat, amin. Baik, terima kasih juga atas waktunya. Kita akan sapa Pak Rian Kerianto, ekonom senior dan juga Associate Faculty dari Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. Selamat pagi, Pak Rian. Selamat pagi. Baik, salam sehat, Pak. Salam sehat, salam dari London. Wow, mantap. Baik, terima kasih nih atas waktu yang disempatkan Pak Rian. Kita ke Apindo dulu nih, Pak Ronald. Mungkin bisa Anda sampaikan terkait dengan perkembangan UMKM khususnya pasca pandemi begitu. Apakah iklim bisnis UMKM saat ini sudah sama, kembali normal begitu sebelum COVID atau ada tantangan tersendiri lagi nih? Silakan. Iya, kalau kami melihat pada waktu pandemi, tentunya kita semua mendapatkan tantangan yang cukup berat ya. Dan baru setelah pandemi baru selesai dan mulai terbuka lagi, tahu-tahu ada geopolitical issue ya, yang menyebabkan energi naik, menyebabkan logistik terhendat dan juga sehingga mengakibatkan supply chain juga terhambat. Jadi dari situ kita juga melihat bahwa dari CPI, Consumer Price Index, juga naik double digit sejak Februari 2022 kemarin. Dan double digit dan berlanjut juga sampai tahun ini. Jadi kami melihat bahwa kita melihat dari sektor food and beverage, dari jasa-jasa restoran, furnishing, household, maintenance, dan lain sebagainya naik ya. Dan tentunya ini mengakibatkan semua harga naik dan tentunya bahan baku juga naik. Nah ini yang kami melihat dan kemarin tahun ini mulai dari Lebaran Hari Raya kita melihat ada penguatan daya beli, jadi terjadi penguatan dari usaha-usaha dari bisnis UMKM. Kita lihat dari situ dulu. Oke, tapi kalau menurut Anda apakah itu menjadi salah satu faktor juga dari global begitu terkait dengan kredit macet UMKM yang masih tinggi? Apakah kredit macet yang juga tinggi ini sebagai dampak lanjutan lagi dari pandemi COVID-19 atau memang dari kondisi tadi global menekan kondisi ekonomi masyarakat internasional dan juga tentunya Indonesia sehingga mungkin berdampak terkait dengan daya beli juga? Iya, daya beli
kalau kita melihat sejak waktu pandemi kita melihat banyak restrukturisasi ya yang Ya, dibantu oleh pemerintah, betul. yang mana selesai pada Maret 2024 lalu. Hmm. Dan di sini kita melihat bahwa kredit macet mulai naik, tetapi kita juga mendengar bahwa sedang digodok POJK untuk em, menghapus kredit macet, dan tentunya ini mungkin akan merupakan suatu effort untuk melanjutkan restrukturisasi ini, dan tentunya mungkin tidak perlu dihapus seluruhnya ya, tetapi ini merupakan sebuah effort untuk pengkajian ulang Oke. para UKM yang membutuhkan bantuan dan berapa yang dibutuhkan, dan juga saya baca-baca ada usulan untuk CKPN ya yang melebihi dari NPL. Jadi itu menurut kami sebuah effort yang cukup baik, dan mudah-mudahan Oke. bisa membantu para pelaku UKM. Baik. Kemudian Pak Rian, lantas bagaimana kalau menurut pandangan Anda terkait dengan penyaluran kredit perbankan nih, khususnya untuk UMKM sendiri? Anda melihat apakah minat perbankan juga masih cukup tinggi nih dalam menyalurkan kredit di sektor UMKM? Kalau saya lihat dari data nasional ya Ya. atau data agregat, loan growth untuk SME atau UMKM itu lumayan bagus ya, more or less sekitar 9% ya, 9%. Sementara industri kan secara perbankan keseluruhan itu kan pertumbuhannya kurang lebih 12 persenan. Jadi dalam konteks ekspansi pinjaman ke segmen UMKM no issue. Cuman sebetulnya yang perlu kita soroti adalah pergerakan kenaikan daripada NPL. Meskipun NPL yang di-note itu masih bersifat NPL gross ya, Oke. NPL gross yang sebesar 4,25%. Ini posisi per April 2024 yang kemarin. Karena kalau kita bandingkan dengan year on year tahun lalu, kenaikannya cukup signifikan. Nah, ini artinya apakah tadi yang sampaikan Pak Ronald Wala karena memang impact daripada landscape ekonomi dunia yang bergeser atau berubah, tapi bisa juga karena kita ingat Mas Pras, Pak Wala, as of 31 Maret tahun ini pemberlakuan POJK kelonggaran restru efek pandemi COVID-19 bukan dicabut, sudah tidak berlaku lagi. Oke. Nah, saya kira ini juga bisa mendorong ya secara sistemik atau secara regulatif kenaikan percentage point daripada NPL tadi. Karena tentunya pembukuan atau pencatatan oleh bank-bank penyalur kredit UMKM menjadi, istilah saya itu pricingnya menjadi harga normal. Artinya pembebanan rasio CKPN-nya kembali ke tarif normal gitu, yaitu Oke. tarif ketika POJK restru diterapkan gitu. Jadi ini saya kira Ya. indikasi. Tapi yang perlu kita catat juga, perlu kita amatin, mungkin ya kita lihat nanti ya Pak Ronald 3-6 bulan ke depan, sekiranya tendensi kenaikan NPL gross untuk MKM itu terus melaju, berarti memang ada something wrong dengan ekonomi kita, terutama ekonomi yang skala usaha mikro kecil menengah ini. Nah, tentu harus eksplorasi lebih dalam apa sebabnya. Karena kalau tidak tentu besaran daripada NPL ini akan naik terus, dan ini tentu akan membebani bank. Apakah itu bank skala besar ataupun bank skala kecil. Itu menurut dari saya, Mas Pras. Ya, tapi kalau menurut Anda, trennya sendiri bagaimana dengan kredit macet UMKM di masa pemulihan ekonomi, khususnya pasca COVID begitu kan? Tadi data sudah disampaikan per Mei NPL-nya sudah 4,27% seperti yang Anda bilang ini gross-nya. Tapi kan ini ada batasan yang harus dipenuhi juga 5% ini, Pak. Gini, membacanya hati-hati. Jadi pembatasan NPL gross sebesar 5% itu berlaku untuk individual bank dan Individual berlaku bank. untuk semua kategori kredit ya. Nah, kalau spesifik mini NPL itu secara umum nih di Ya. perbankan itu variatif ya. Oke. Ada bank yang memang dia basis konsumennya adalah UMKM. Tentu mereka akan memiliki tingkat rasio NPL yang tinggi ya, Oke. akan tinggi. Tetapi sebaliknya kalau bank itu bermain atau bergerak di segmen corporate banking atau Ya. wholesale banking, apalagi yang lebih cenderung ke international banking, tentu rasio NPL untuk MKM-nya kecil ya. Oke. Jadi kita bisa generalisasi secara bank per bank, tapi secara industri bisa kita lakukan.
Yang kedua, sebetulnya porsi pembiayaan perbankan kita ke UMKM ini yang saya justru agak khawatir ini Pak Ronald Wala. Seingat saya OJK itu punya ekspektasi going forward mungkin akhir 2024 seingat saya ya, itu porsi pembiayaan ke UMKM itu minimal 30% secara agregat atau secara industri. Tetapi data yang saya miliki justru dari tahun lalu ke kondisi sekarang April itu melandai. Tahun lalu kita sempat membukukan porsi pembiayaan UMKM itu sebesar 20% dari total outstanding kredit yang disalurkan. Oke. Lama-lama turun mendekati angka 19 Mas Pras, Pak Wala. Oke. Bahkan mungkin ini kalau nggak ditahan bisa melandai lagi ke level 18%. Artinya apa? Porsi pembiayaan ke segmen non UMKM justru bertambah, sebaliknya porsi pembiayaan ke UMKM justru stagnan. Oke, Ya oke. kan? Karena yang besar bertambah tentu akan mendiluit mendiskon ya yang porsi UMKM. Nah, ini harus kita cermati juga. Maka ada dua catatan saya, Pak Paras, Pak Donald. Satu, bagaimana bank-bank itu memitigasi risiko untuk MKM ke depannya. Kedua, paralel on that tentu harus ada spirit ya, motivasi untuk memperbesar ceruk pasar untuk pembiayaan ke UMKM. Karena bagaimanapun UMKM itu tetap bisa menjadi semacam backbone ya atau tulang punggung Iya. ekonomi kita, terutama untuk yang lapis bawah itu Mas Pras. Baik, Ini baik. catatan kritis saya yang harus saya share di forum ini. Baik, Pak Rian, terima kasih dan kita akan tanyakan nanti begitu di segmen berikutnya terkait dengan bagaimana kondisi-kondisi tadi begitu. Apakah ada kaitannya dengan persyaratan yang ketat atau mungkin batasan-batasan dari UMKM-nya sendiri, kita ulas nanti di segmen berikutnya ya Pak Ronald dan juga Pak Rian. Kami akan jeda dulu sebentar. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan terkait dengan NPL sektor UMKM gitu. Dan ini menarik, Pak Ronald tadi sempat tertunda pertanyaan saya begitu, bahwa bagaimana upaya-upaya dari UMKM sendiri begitu untuk menyikapi tadi. Memang ada penurunan dari sisi penyaluran pembiayaan lah ya dari perbankan yang sudah disampaikan Pak Rian. Tapi apakah ada kendala tertentu mungkin dari persyaratan, aksesabilitas kah, atau ada hal lain yang mungkin bisa diungkapkan? Silakan Pak. Iya, kalau saya lihat pattern ya dari NPL UMKM tahun 2023 kami melihat banyak NPL rasio terbesar di sektor menengah ya, usaha yang size menengah. Lalu Q1 tahun ini itu didominasi NPL di usaha yang kredit kecil dan mikro. Dan jadi kalau saya lihat pengurangan penyaluran ini para perbankan sedang memitigasi risiko karena di menengah mereka mengenai kendala, di kecil dan mikro mengenai kendala. Dan saya mendengar bahwa kalau kita lihat yang paling besar juga ini ya dari Bank BRI ya para UKM. Tahun ini porsi kredit UKM sekitar 83% dari total kredit atau tumbuh 10% ya. Sedangkan NPL-nya juga tumbuh 3,27%. Jadi kalau tumbuh 3,27% dari tahun lalu 3,02%. Jadi NPL ini tumbuh 8% Pak ya kalau kita lihat. Oke. Jadi saya juga mendengar bahwa dari perbankan mereka sedang menuju ke ultra mikro sekarang untuk memberikan kreditnya. Nah ini menurut kami kalau memang perbankan dan OJK sudah memiliki cara monitoring atau pemilihan UKM yang benar untuk memberikan kredit, ini adalah langkah yang bagus. Tetapi tentunya ini adalah nggak gampang ya, karena kita membicarakan tentang 65 juta UKM, yaitu 98% dari total UKM. Jadi mungkin sistem digitalisasi dan infrastruktur credit scoring dan lain sebagainya ini harus diperkuat agar NPL bisa kita tekan. On the other hand, saya juga dengar dari teman-teman pengusaha bahwa banyak juga pelaku UKM yang tumbuh gitu ya.
Dan saya lihat kenapa ya ini mereka-mereka yang bisa memberikan diferensiasi produk atau value added yang lebih kepada masyarakat. Nah, jadi mungkin ini yang kita lihat gap menengah, mikro, kecil mendapat kendala, tapi yang besar atau memiliki diferensiasi, compare sama ultra mikro yang akan dieksplor akan tumbuh gitu Pak. Ya, tapi dari sisi pendampingan baik dari Apindo ataupun pemerintah terkait dengan sektor-sektor mikro ataupun ultra mikro yang akan dibidik lagi nih oleh pemerintah khususnya perbankan kita begitu untuk bisa menyalurkan pembiayaan ini bagaimana? Pendampingan Pak ya. Iya. Ya, jadi seperti semua pengusaha UKM atau pengusaha besar pun challenge atau yang paling utama yang dibutuhkan yaitu informasi pasar dan akses pasar. Dan kami melihat bahwa di Indonesia kita adalah negara besar dan sudah ada komitmen dari pemerintah untuk mengabsorb dana kelembagaan dari LKPP dan e-katalog. Dan dana tersebut sangat besar. Kami melihat dari situ akan membuka peluang dan informasi pasar apa yang dibutuhkan dalam negeri. Beberapa isu di sini adalah untuk masuk dalam LKPP cukup challenge ya, rumit itu step-stepnya. Lalu salah satunya adalah perizinan dan juga TKDN. Nah ini mungkin yang perlu dibantu agar dipelancar sehingga perizinan, kepastian hukum, sertifikasi halal ini semua semakin murah, efisien dan efektif para UKM untuk mencoba. Karena tentunya penyerapan segitu besar, para UKM tidak bisa mengabsorb langsung Pak ya. Jadi memerlukan step by step dan pendampingan. Dan disinilah peranan kita Apindo dan para stakeholders Pentahelix untuk bekerja sama mendampingi para UKM step by step dan meningkatkan kearifan lokal. Baik, terakhir lantas bagaimana dengan penghapusan kredit macet yang tempat Anda singgung tadi? Apakah memang akhirnya menjadi suatu hal yang urgent juga nih untuk dijadikan kebijakan saat ini dalam konteks mendorong pertumbuhan bisnis UMKM kita? Ya, tentunya ini sangat penting. Tentunya kan tadi sudah kita bicarakan ini tidak perlu dihapus seluruhnya, tetapi berdasarkan dari kebutuhan. Ya. Dan sehingga demikian para pelaku usaha UMKM bisa melanjutkan usahanya karena kita tahu bahwa mereka-mereka yang sedang dapat call 1, call 2 kena kredit macet, mereka tidak bisa melanjutkan usahanya Pak karena untuk mendapatkan pendanaan lebih ini akan di stop. Tidak hanya di usahanya, misalnya para pelaku usaha UKM punya 2 usaha ya, tidak di usaha yang terkena kendala itu, tapi di usaha yang kedua dan ketiga pun juga akan terkendala dan mereka tidak bisa melakukan usahanya. Nah ini yang mungkin perlu dipikirkan, dibicarakan solusinya sehingga kendala kita betul-betul menurut kami kita harus bisa pisahkan Pak ya, masalah dari luar Indonesia dan domestik. Dan kami melihat bahwa dari luar Indonesia secara global sekarang kita betul-betul sedang challenge. Sehingga kita melihat bahwa ke depannya paling nggak 1-2 tahun ke depan kita perlu sangat was-was ya dari barang-barang dari China, dari luar negeri, mengenai inflasi, oil, logistik semua ini bisa kita kontrol untuk ketahanan nasional. Baik, Pak Ronald. Nah, Pak Rian, lantas bagaimana dengan kebijakan tadi? Ada upaya pemutihan kredit macet dari sektor UMKM. Untuk likuiditas perbankan sendiri, apakah ini cukup memberikan satu tekanan kah atau memang sudah ada porsinya begitulah kalau memang ini menjadi kebijakan nasional? Masih di mute sepertinya Pak Rian. Sorry, jadi mengenai likuiditas secara agregat sejauh ini no issue, nggak ada masalah. Ya likuiditas di perbankan saya harus sampaikan ample. Dari mana kita membacanya? Kita lihat ada yang paling sederhana dari posisi loan to deposit ratio atau LDR yang kurang lebih satu ya, angkanya sekitar 75% secara industri ya, jadi masih nggak ada masalah. Bahkan sebagian bank saya tahu persis masih menempatkan ekses likuiditasnya ke surat-surat berharga negara ya, jadi no issue. Nah terkait dengan isu semacam hapus buku atau write off tadi, sebetulnya
case ini sudah menjadi public domain ya, di mana bank-bank sudah melaksanakan itu sesuai dengan rule of the game-nya. Ya. Jadi nggak ada masalah dengan cerita mengenai write off. Tapi yang dipersoalkan sebetulnya itu mengenai hapus tagihnya. Nah ini write off dengan hapus tagih beda. Write off itu adalah pencatatan dari on balance sheet menjadi off balance sheet. Tapi hapus tagihnya nggak hilang, itu menjadi haknya dari bank-bank sebagai kreditur. Nah, yang didiskusikan itu adalah bagaimana menghapus tagih ini, karena mohon maaf, spesifik untuk bank-bank yang ada unsur kepemilikan pemerintah itu nggak bisa secara gegabah harus melakukan hapus tagih, karena itu terkait dengan keuangan negara. Kita tahu ada beberapa undang-undang yang tanda petik ya membatasi ruang gerak dari kelompok bank-bank milik pemerintah pusat ataupun milik pemerintah daerah. Tetapi sejauh yang saya tahu dan saya pahami, kebijakan write off itu sudah dikerjakan oleh bank-bank ya, oleh bank-bank. Makanya kalau kita lihat pada suatu momentum tertentu, katakanlah Maret, Juni, September atau akhir tahun itu ada penurunan NPL, itu bisa jadi ada dua motif. Satu, mungkin ada sebagian write off sehingga keluar dari pencatatan bank tapi masuk di off balance sheet ya. Yang kedua, mungkin memang ada perbaikan dari kualitas kredit. Katakanlah dari collectability 1 naik ke collectability 2 atau dari call 4 ke call 3 dan seterusnya. Yaitu upgrading atau perbaikan dari NPL itu. Nah, kembali ke isu kita sebetulnya kan bagaimana adanya kesepakatan secara para pihak itu ya unsur pemerintah bersama otoritas jasa keuangan untuk menyepakati bagaimana treatment bagi bank-bank itu untuk bisa katakanlah tadi menghapus tagihkan pinjaman yang sudah pada collectability 5 dan itu sudah bertahun-tahun. Collectability 5 itu artinya sudah macet atau bad debt. Kalau NPL itu kan masih ya katakanlah 3-4 termasuk yang 5 ya. Tapi kalau udah call 5 itu udah istilahnya debiturnya udah lempar handuk, banknya tuh udah bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi masih di buku di balance sheet-nya, di neracanya bank. Nah ini kan jadi tanda petik jadi noda bagi bank. Makanya mungkin di Undang-Undang P2SK itu yang kalau nggak salah pasal 31 ya, itu memberikan mandat untuk bank-bank diperkenankan melakukan hapus selain write off ya atau hapus buku juga hapus tagih. Tetapi kan harus ada ini perlindungan hukumnya. Jangan sampai ya ketika hapus tagih itu diterapkan gitu nanti ada ada masalah-masalah hukum di kemudian hari. Saya harus katakan cerita mengenai ini Pak Ronald udah lama, sudah bertahun-tahun dan sampai hari ini setahu saya nggak pernah putus. Makanya hadirnya Undang-Undang P2SK yang memberikan mandat bagi bank-bank untuk boleh menerapkan kebijakan hapus tagih ya setelah hapus buku dilakukan itu harus menjadi exercise bagi ya mungkin sisa pemerintahan sekarang atau mungkin pemerintahan yang akan datang. Karena begini, saya maksud yang ditangkap Pak Ronald. Kalau itu bisa di write off kemudian dihapus tagihkan, itu kan posisi pelaku UMKM itu menjadi bersih. Karena menjadi bersih, dia menjadi tidak masuk ke slick lagi. Dulu namanya SID, ya, PI checking namanya, PI checking. Nah, dengan dia sudah tidak masuk dalam slick, tentu dia menjadi bersih. Dia terrehabilitasi, dia punya akses untuk memperoleh pendanaan kembali dari bank-bank. Nah ini yang sebetulnya dirindukan, terutama oleh teman-teman pelaku UMKM kita. Itu Pak Mas. Baik, itu dia. Memang diharapkan nanti ada satu kebijakan yang komprehensif juga. Tadi memang ini payung hukumnya sudah ada, tinggal bagaimana penerapannya begitu ya, actionnya ya Pak Rian yang kita tunggu juga nanti terkait dengan bagaimana pihak bank mau menghapus tagih juga nih selain hapus buku yang sudah dilakukan. Baik Pak Rian, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda sampaikan. Pak Ronald, terima kasih juga atas insight informasi yang sudah Anda sampaikan terkait dengan kinerja sektor UMKM di dalam negeri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Ronald dan Pak Rian, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ronald. Ya. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Berbahagia terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa saksikan program First Session Closing yang akan tayang pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Ya, karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.